Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliani Sofiana dengan NIM 2105166021. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana puasanya hari ini? Semangat? Semangat, Ibu. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ketua kelas apa hadir semua atau ada yang izin? Hadir semua, Bu. Silakan cek sebelah kanan dan sebelah kiri ada sampah atau tidak. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong simak baik-baik ya. Baik, Ibu. Karena video ini sudah habis, setelah menonton video yang ditayangkan tadi, apa yang kalian ketahui? Ya, Dika. Saya merasa sedih ya Ibu. Terus yang saya ketahui bahwa pada zaman dahulu itu masih ada perbudakan. Ya, benar. Jadi dari video ini dapat dilihat bahwa sistem tanam paksa yang diterapkan di Belanda itu membuat rakyat Indonesia itu sengsara waktu pada 1830. Nah, sistem tanam paksa ini adalah pelaksanaan yang dilakukan secara paksa oleh pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu. Tujuan pembelajarannya pertama, diharapkan peserta didik mampu memahami dampak di bidang ekonomi, sosial, politik dari kebijakan sistem tanam paksa. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menganalisis bentuk penyelewengan dalam pelaksanaan kebijakan sistem tanam paksa. Berikutnya adalah penerapan sistem tanam paksa. Latar belakang dilaksanakannya sistem tanam paksa ini karena kebijakan sistem sewa tanah yang dilaksanakan pada era Raffles itu tidak berjalan dengan baik. Selain itu, sistem tanam paksa yang diterapkan untuk upaya dalam mengatasi krisis keuangan Hindia Belanda setelah Perang Jawa. Sistem tanam paksa itu mulai diterapkan pada tahun 1930 di era Gubernur
Jenderal Johannes van der Bos. Kemudian ada ketentuan sistem tanam paksa. Yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan oleh penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. Yang ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Keempat, tanah yang disediakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, hasil tanam yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan pada pemerintah Hindia Belanda. Yang keenam, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. Yang ketujuh, penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi. Sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Dan yang terakhir, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Kemudian, Ibu akan menerapkan metode Tusey. Untuk langkah-langkahnya, Ibu akan membagi kelompok yang beranggotakan 4 orang. Yang kedua, kalian akan mendiskusikan tugas. Yang ketiga, 2 orang tinggal dan sisanya 2 orang bertamu ke kelompok lain. Yang keempat, kamu kembali ke kelompok masing-masing dan menjelaskan informasi dari kelompok lain. Yang terakhir, menyimpulkan hasil informasi. Untuk tugas kelompoknya ada pertama kelompok 1 dari sini, kelompok 2 dari Edo sampai Resti. Untuk tugasnya yaitu kelompok 1 dampak di bidang ekonomi dari pelaksanaan kebijakan sistem tanam paksa. Yang kedua, kelompok dampak di bidang sosial dari pelaksanaan kebijakan sistem tanam paksa. Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kami yang berikan biar siapa yang tinggal gitu ya. Tadi
Sudah selesai? Ya, Bu. Nah, jadi karena sudah selesai semua kelompok, jadi silakan dua orang yang bertamu bertamu ke kelompok lain, dan dua orang yang dari kelompok dua silakan bertamu lagi ke kelompok satu. Baik-baik. Oh, biar lama. Mari, mari. Mari, mari ke sini. Assalamualaikum. Iya, benar kayak gitu. Jadi dari kalian yang dibilang itu. Masih yang menjelaskan. Kayak begini. Jadi berdasarkan mencari dampak di bidang ekonomi dari masalah kebijakan sistem berbangsa. Nah, ada dampak positifnya. Dampak positif itu rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam dan jenis tanaman tertentu, dan juga munculnya tenaga kerja yang ahli dalam bidang perkebunan dan pabrik di desa. Jawa dan Sumatera Selatan ini pada saat masa itu mereka disuruh bekerja terus tanpa dikasih upah yang minim dan dikorupsi sama tribunnya sendiri. Ya, itulah ya. Terus membuat kemiskinan karena dikasih upah. Terus ada juga diskriminasi dari kaum dan terpilih karena kita yang kerja makanya dikonfederasi. Bukan lagi, itu juga dikasih makan, bukan makan. Dikasih makan sehari. Gak dikasih makan sehari. Ini bertahun-tahun masih soal kedatangannya dibuat oleh. Jadi boleh bertanya. Kan? Ekonomi Waslan. Orang yang serius. Silahkan dicatat. Apa sudah selesai bertamunya? Bawahnya sudah. Ibu sudah. Gimana? Kelompok satu apa sudah selesai? Sudah Ibu. Karena sudah selesai, yang bertamu silakan kembali ke kelompok masing-masing. Assalamualaikum. Disebutkan ya. Mau balik pacaran. Jadi dampak positif. Gila
Silakan tolong Resti. Positifnya ada di mana dari baru, kemudian ada kerja yang ahli di bidang perhubungan, jadi itu bidang kelaparan dan yang kita kayak Kan itu bukan sosial. dari kaum mereka miskin, kelaparan dan miskin. Ya sudah sih. Kalau mereka sangat Iya, itu sosial. kalau bagi Belanda mereka adalah satu yang besar di mereka miskin. Itu soal. Emang semua kan? Biasanya sosial seperti itu. Apa sudah selesai menjelaskan pokoknya? Kalau sudah, Ibu akan memberi pertanyaan pada kalian nih. Apa aja sih hasil yang diambil oleh pihak Belanda? Kalau ada yang tahu? Tolong diulangi Bu pertanyaannya. Apa saja, pertanyaan Ibu, apa saja hasil tanaman yang diambil oleh pihak Belanda? Ya, apa nih, Kak? Oh, gitu kan. Kurang, jawabannya udah baik, tapi kurang tepat ya, Anissa. Kopi. Kopi, iya, kopi masuk. Teh. Esti? Kopi tebu nilam Bu. Ya, jawaban Resti tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Resti dong. Selain yang disebut Resti tadi ada kopi, tembakau, dan nilam. Selain itu ada apa lagi? Berarti kalau teh itu masuk hasil tanaman yang diambil juga kayak itu? Iya, tepat sekali. Dan itu masuk dalam penghasil tanaman yang diambil oleh pihak Belanda. Kemudian, Ibu meminta kalian untuk merangkum poin-poin yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi. Silakan wakilan kelompok. Rawat mau apa Bu? Iya, wakilan Di sini atau maju? maju ke depan. Langsung lah Bu. Boleh dipikirkan dulu atau Ya, Bu, sabar.
ya terus mereka ini sama menjadi bisa usul kerja dan juga karena tidak ada dikasih makan tetapi Apa sudah selesai semua merangkumnya? Kalau sudah, silakan kelompok 1 perwakilan maju. Silakan. Iya, benar. Kelompok 1 kelompok SD. Desti. Kalau gitu, kelompok saya dulu. Jadi, yang kelompok kami bisa simpulkan itu kebijakan sistem tanam paksa itu diperkenalkan oleh Raffles, dan ada tanaman komoditinya itu ada tebu, kopi, nilam, dan teh. Jadi di dampak sistem tanam paksa ini di bagian ekonomi terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam dan jenis tanaman-tanaman baru. Dan yang kedua, munculnya tenaga kerja yang ahli dalam bidang perkebunan dan pabrik di desa. Dan dampak negatifnya yaitu menyebabkan kelaparan di kalangan masyarakat pribumi hingga terkenanya wabah penyakit. Oke, terima kasih. Saya silakan duduk kembali. Nomor 2. Jadi yang bisa kelompok 2 simpulkan adalah sistem tanam paksa merupakan sistem yang diberlakukan oleh Belanda untuk mengisi kekosongan kas negara pada saat itu, karena mereka pada saat itu rugi karena mereka banyak berperang. Nah, pada saat itu mereka hanya menanam tanaman yang dibutuhkan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dan pada saat itu kenapa mereka bisa menyebabkan kelaparan? Karena Belanda melarang menanam tanaman yang sebagai biasa bahan dasar baku makanan rakyat sehari-hari. Nah, untuk dampaknya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu rakyat Indonesia mengenal teknik-teknik baru di bidang perkebunan dan juga muncul tenaga kerja yang ahli di bidang perkebunan. Kalau dampak negatifnya pasti banyak sekali, yaitu menyebabkan kelaparan, terkena wabah penyakit, lalu banyak yang meninggal gitu, Bu. Terima kasih, Resti. Silakan duduk kembali. Ibu akan menyimpulkan kembali dan hasil yang kalian rangkum tadi. Karena itu, latar belakangnya penerapan sistem tanam paksa itu karena kekosongan kas negara yang tadi disebutkan oleh Resti. Kemudian hasil tanaman yang diambil yaitu ada teh, kopi, nilam. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.